Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Renungan hari ini berjudul Hari Raya untuk Beribadah, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, menghadiri perhelatan akbar mungkin dapat mengubah diri Anda secara mengejutkan. Setelah berinteraksi dengan lebih dari 1.200 orang dalam pertemuan yang berlangsung beberapa hari di Inggris dan Amerika Serikat, peneliti Daniel Yudkin dan para koleganya menemukan bahwa menghadiri suatu festival besar dapat mempengaruhi kompas moral kita. Bahkan kesediaan kita untuk berbagi harta milik dengan orang lain. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa 63% peserta mempunyai pengalaman transformatif dari menghadiri satu festival, seperti merasa lebih memiliki hubungan dengan masyarakat luas dan lebih murah hati terhadap teman, keluarga, dan bahkan orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah kepada Allah, kita dapat mengalami lebih dari sekedar transformasi sosial dari sebuah festival sekuler, karena kita bersekutu dengan Allah sendiri. Umat Allah di masa lampau pastilah mengalami persekutuan tersebut dengannya ketika mereka berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya mereka di sepanjang tahun. Mereka melakukan perjalanan tanpa kenyamanan yang ada di masa kini,
untuk hadir di bait suci 3 kali setahun. Ulangan pasal 16 ayat 16 berkata, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan waktu yang kusuk untuk peringatan, penyembahan, dan sukacita di hadapan Tuhan, bersama keluarga, hamba, orang asing, dan sesama. Marilah bersekutu dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah bersama agar dapat saling menguatkan dan terus menikmati kehadiran Allah dan mempercayai kesetiaannya. Sahabat ODB, bagaimana Anda merasakan adanya hubungan dengan Allah saat bersekutu dengan saudara-saudari seiman untuk beribadah? Lalu bagaimana kehadiran sesama memperkuat perasaan tersebut? Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengundang umat-Mu untuk menyembah-Mu bersama-sama. Amin.